jantung. Dan kita mengalami eksploitasi oleh pihak lain yang ingin mengeruk keuntungan dari kita itu 3,5 abad. Jadi kalau begitu, apa dong makna dari perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu pendiri bangsa itu gitu? Apa dong maknanya kalau begitu? Kalau kita ingin merdeka dari kolonialisme, kita ingin merdeka dari penghisapan ekonomi, lalu menjadi merdeka itu maknanya apa? Saya kira jawabannya jadi sangat gamblang gitu. Merdeka ya berarti harus berhenti dihisap, berhenti dipecundangi. Oleh karena itu harus ada garis yang tegas gitu ya, antara ekonomi kolonial dengan ekonomi merdeka. Nah ini saya kira. Jangan sampai ekonomi Indonesia merdeka hanya sekedar kesinambungan dari ekonomi kolonial. Ekonomi merdeka harus merupakan koreksi gitu, terhadap ekonomi kolonial. Ini prinsip gitu ya. Dan oleh karena itu ya, itulah latar belakang sosiohistoris mengapa kemudian ya para pendiri bangsa merumuskan ya pasal-pasal ekonomi di dalam konstitusi. Jadi motifnya adalah bahwa ekonomi Indonesia merdeka harus merupakan koreksi gitu, terhadap ekonomi kolonial. Sebagai koreksi, maka ya prinsip-prinsip yang dipilih oleh para pendiri bangsa itu adalah bahwa kita harus menyelenggarakan ekonomi Indonesia ini berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Artinya apa? Artinya kalau dalam era kolonial ya, yang jadi tuan itu adalah company, rakyat jadi kuli di negeri sendiri, maka dalam ekonomi Indonesia merdeka kita harus berjuang keras agar rakyat menjadi tuan di negeri sendiri. Maka kalimatnya di penjelasan atau di penjelasan pasal 33 itu ya, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Ekonomi konstitusi ya, atau yang saya sebut sebagai ekonomi kerakyatan ya, tidak puas hanya dengan menyediakan peluang kerja. Ekonomi konstitusi tidak puas hanya dengan ya memastikan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini saya kira perlu gitu ya, saya sampaikan di sini. Kenapa? Jangan melakukan simplifikasi seolah-olah ekonomi konstitusi, ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang peduli gitu ya, ekonomi yang pro rakyat. No. Ekonomi konstitusi, ekonomi kerakyatan bukan ekonominya elit yang peduli, yang kasihan, yang ingin membantu. No, bukan. Ekonomi konstitusi tidak puas hanya kalau semua bekerja. Ekonomi konstitusi tidak puas kalau hanya semua menikmati. Ekonomi konstitusi tidak puas hanya kalau semua sejahtera. No. Apa? Nah, ini kalimat yang terpenting yang ketiga. Bahwa proses produksi dan distribusi itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya apa? Rakyat harus menjadi subjek perekonomian. Ya, jadi bukan yang dikasihani, bukan yang dipedulikan, bukan yang ditolong, no. Ya, tangan rakyat harus diubah gitu, dari tangan yang ya menengada, ya harus menjadi tangan yang memberi. Jadi itulah substansinya. Makanya kalimat berikutnya di dalam ekonomi konstitusi kita di penjelasan pasal 33 itu ya jelas-jelas dikatakan, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha bersama. Jadi tidak boleh sebenarnya di Indonesia ini ada yang pengusaha-pengusaha, lalu ada orang yang dianggap itu ditolong oleh pengusaha gitu, karena butuh kerja, butuh ini, butuh itu dan sebagainya.
Ekonomi Indonesia itu harusnya disusun sebagai usaha bersama. Kalau bisa semuanya jadi pengusaha. Kemudian ditutup dengan kalimat terakhir, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Dan kita semua tahu, kalau di koperasi itu, ya siapapun yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, karena ini adalah the battle of sovereignty, ya, bukan hanya the battle of mind. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pihak-pihak yang selama ini, yang 3 abad, 4 abad terakhir telah memetik keuntungan dari proses peminggiran rakyat itu, apakah dengan sukarela mau mengikut sertakan rakyat atau menjadikan rakyat sebagai subjek perekonomian? Ini persoalannya. Ini makanya saya bilang ini bukan the battle of mind. Ya, apakah mereka-mereka yang selama ini sudah diuntungkan oleh kapitalisme neoliberal tiba-tiba saja kemudian mau gitu, ya, mengubah struktur dan sistem? Dan fakta-fakta yang saya dapat sudah jelas tidak. Itulah sebenarnya yang terjadi gitu. Ya, bahwa kita sampai hari ini masih terus-menerus gitu ya, menghadapi pertarungan besar antara mereka yang ingin menguasai alat-alat produksi dan menjadikan rakyat sebagai kuli di negeri sendiri itu, dengan adanya ya mimpi besar lah ya para pendiri bangsa ini untuk menjadikan rakyat sebagai tuan di negeri sendiri. Dan kenyataan yang kita saksikan hari ini itu sangat memprihatinkan. Tadi ada cerita mengenai kesengsaraan, kemunduran, kesenjangan dan sebagainya. Tapi saya ingin tambahkan satu indikator penting gitu. Bahwa hari ini rakyat tidak hanya jadi kuli di negeri sendiri. Bahkan kita belajar untuk bangga menjadikan rakyat menjadi kuli di negeri-negeri lain. Lalu kita sebut dengan istilah yang sangat cantik, pahlawan devisa. Waduh, itu adalah kebohongan publik luar biasa. Ya, mana ada sih di Jawa Barat? Saya nggak tahu itu kampung pengekspor pembantu itu kira-kira daerah mana? Kalau di Jawa Barat, Cianjur. Kalau di Jogja itu Gunung Kidul, gitu kan? Dan sebenarnya rakyat-rakyat daerah-daerah itu tuh rasa nggak pede gitu, minder mereka. Kok kampung mereka itu dianggap sebagai pengekspor pembantu? Lah tapi anehnya bangsa ini hari-hari ini justru melihat itu sebagai peluang untuk memperoleh devisa, mengkulikan rakyat di seluruh dunia. Ya, jadi saya kira sebenarnya ini lebih dari sekedar teh botol. Kalau teh botol aja saya masih bisa maafin deh, ya, lebih dari sekedar teh botol. Ini adalah keberhasilan pihak kolonial, ya, yang kemudian tidak hanya menguasai alat-alat produksi, tidak hanya berhasil menguasai birokrasi, tapi juga berhasil menguasai state of mind dari bangsa kita ini melalui proses reproduksi pengetahuan. Maka ya, walaupun saya ini dosen, Mas Iman juga dosen, Mbak Hendri juga ngajar, saya mohon maaf gitu ya, satu statement yang sering saya kemukakan di banyak tempat adalah, Pak Fuad ya, Pak Dilon, saya ingin sampaikan di sini bahwa Fakultas Ekonomi pada umumnya di Indonesia ini, fakultas ekonomi mana saja di Indonesia ini pada umumnya adalah ya merupakan pusat pengkaderan agen-agen kolonial di Indonesia. Alright, good point. Oke, saya kira itu gitu ya yang jadi core masalah kita. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakangnya sederhana sebenarnya. Ketika hampir kebanyakan orang di Indonesia di era Orde Baru itu terkagum-kagum dengan istilah debirokratisasi, deregulasi. Saat itu sesungguhnya muncul satu gagas yang orang banyak tidak tahu, bahwa kebijakan Washington, konsensus Washington sesungguhnya sedang disebarluaskan.
Mas Sugeng mengundang saya kemudian melakukan perdebatan dengan seorang yang menggagas pelaksanaan